Halo mahasiswa Sekolah Vokasi UGM. Kalian sebagai mahasiswa SW UGM, jangan sampai tidak tahu hal-hal berikut ini. Karena, percayalah, hal-hal inilah yang akan men-speed up kamu menjadi calon orang sukses. Sukses studi dan sukses di kehidupan masa depan. Yang pertama, jangan sampai telat bayar UKT atau SPP. Karena kalau sampai telat, harus cuti kuliah selama 1 semester. Pokoknya jangan sampai telat, apalagi gara-gara ketinggalan info. Info tersebut ada di website, medsos, dan ditempelkan di berbagai tempat. Bayangkan kalau sampai cuti 1 semester, maka akan menunda wisuda kamu kelak. Itu artinya, kiprahmu masuk ke dunia kerja akan mundur pula. Mau cari beasiswa? Update terus infonya di... Tersedia lebih dari 60 jenis beasiswa di UGM, atau bisa juga diumumkan melalui sv.ugm.ac.id, Twitter, dan sebagainya. Bahkan SVUGM sendiri setiap tahun merilis beasiswa pendidikan SVUGM diperuntukkan bagi 3 kategori mahasiswa, yaitu mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, dan mahasiswa aktivis, baik di BEM, keluarga mahasiswa, berbagai kepanitiaan serta organisasi pemuda dan masyarakat. Sedangkan mahasiswa berprestasi meliputi prestasi akademik atau bisa pula prestasi olahraga, seni, dan iptek. Wajib baca peraturan akademik SVUGM dan SOP-SOP atau Standard Operating Procedure di SVUGM. Di dalamnya dijelaskan mengenai berbagai ketentuan dan peraturan. Misalnya, bagaimana kamu bisa lolos dari ancaman DO atau dropout. Syarat minimal kehadiran kuliah 75% agar diperbolehkan ikut ujian akhir. Syarat dan prosedur mendaftar beasiswa. Serta masih banyak aturan-aturan lain yang harus kamu ketahui agar kamu menjadi mahasiswa yang sukses. Oh iya, selain itu, kamu juga harus membaca panduan akademik di masing-masing departemen atau prodi. Di mana kamu bisa mendapatkannya? Silahkan menemui petugas di departemen atau prodi, di sekretariat BEM SVUGM, atau juga bisa di-download di internet, serta download Vokasi Apps. Setelah kamu download Vokasi Apps dan terinstall di HP-mu, kamu akan selalu diingatkan dengan kiriman informasi-informasi berikut ini. Kuliah di SVUGM itu membentuk kompetensi, bukan sekedar cari ijazah dan IPK. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, dan kejujuran, moral, serta integritas. Kesemuanya harus berada dan terbentuk di dalam diri kamu ketika kamu kelak dinyatakan lulus dan layak untuk diwisuda. Hard skill adalah seluruh ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama kuliah di prodi tertentu. Ukuran prestasi untuk hard skill ditentukan oleh berapa IPK kamu kelak. Soft skill adalah communication skill, leadership, teamwork skill, presentation skill, problem solving skill, kemampuan mengambil keputusan terbaik di saat yang tepat, kemampuan melakukan inovasi kreatif, dan lain-lain. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang yang hanya mengejar IPK tinggi saja tanpa memperdulikan pengembangan soft skill. Jadi, inilah resep sukses buat masa depan kamu. IPK tinggi masih kurang kalau tidak disertai soft skill yang lengkap. Nih kata para manajer perusahaan, setelah diterima kerja, ijazah dan transkrip nilai IPK akan tersimpan rapi di lemari. Sementara itu, soft skill akan terus berada di dunia nyata sejak kamu masuk kerja hingga pensiun. Salurkan bakatmu dan latih soft skillmu. Di mana? Di mana saja. Misalnya, BEM SW, keluarga mahasiswa departemen. Jadi panitia PPSMB di level SVUGM atau PPSMB UGM. Kamu juga bisa gabung unit kegiatan mahasiswa di SV atau UKM di level UGM. Bisa UKM olahraga atau UKM seni, atau bisa pula UKM iptek di SV. Misalnya, klub robot SV, klub mobil listrik SV, dan sebagainya. Bahkan banyak organisasi sosial, pemuda, dan kemasyarakatan di luar SVUGM yang bisa menggembleng soft skillmu dan memoles bakatmu. Bertemanlah jangan hanya dengan teman seprodi saja. Bangun pertemanan dan jejaring dengan mahasiswa dari prodi lain, departemen lain, fakultas lain, bahkan dengan mahasiswa dari universitas lain. Ingat, banyak teman dan banyak relasi akan bermanfaat untuk masa depan kamu. Percayalah, ini fakta dan pengalaman nyata banyak orang. Jangan malas belajar membuat proposal. Latihlah otak di kepala kita untuk menggagas ide-ide kreatif. Untuk apa? Banyak. Misalnya untuk kegiatan BEM atau KM atau UKM, atau untuk mencoba ikut kompetisi-kompetisi tahunan berikut ini: PKM,
gemastik, kontes robot terbang, debat ilmiah, serta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan kepemudaan di luar negeri. Bonusnya, kegiatan PKM, gemastik, dan lain-lain bisa kamu gunakan sebagai topik tugas akhir kelab. So, kelabkan, berprestasi, dan kuliah tetap lancar dan cepat.